Makam dan Sejarah Datu Muhammad Nafis Kelua Kalimantan Selatan. DI Kalimantan Selatan. Khususnya di daerah Pahuluan atau Hulu Sungai Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Paringin dan Tanjung, di majelis-majelis taklim, masjid, langgar atau tempat-tempat menuntut ilmu agama lainnya banyak yang mengajarkan kitab Ad-Durun Nafis karya seorang ulama yang dikenal sebagai ulama sufi kelahiran Banjar. Kita ketahui bersama kitab berbahasa Melayu ini, walaupun kecil dan tipis tetapi isinya sangat padat, mengandung ilmu tauhid yang terangkai dengan ilmu tasawuf yang cukup tinggi serta istilah-istilah ilmu lainnya. Melihat kenyataan yang demikian itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengarang kitab tersebut bukan orang sembarangan, melainkan orang yang sangat ahli di bidang ilmu tersebut. Bahkan sampai pengarangnya diberi gelar As-Syekh Al-Mursyid oleh orang-orang sezamannya. Suatu gelar yang menunjukkan bahwa beliau diperkenankan untuk mengajar tasawuf dan tarikatnya kepada orang lain. Dan gelar Maulana Al-Alamah Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tarik As-Salamah As-Syekh Muhammad Nafis Ibn Idris Ibn Husain Al-Banjari, tuan guru yang sangat alim yang luas pemahamannya yang menunjukkan ke jalan keselamatan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain Al-Banjari. Sedangkan karya tulis beliau bukan saja terkenal dan dipelajari di tempat kelahirannya, tetapi dikenal, dipelajari dan diajarkan di berbagai negara Islam lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencetakan karya beliau tersebut di berbagai percetakan. Antara lain, di Kairo, Mesir oleh Dar et-Taba'ah 1347 Hijriah atau 1928 Masehi, dan oleh Mustafa Al-Halabi 1362 Hijriah atau 1943 Masehi, di Makkah oleh Matba'ah Al-Karim Al-Islamiyah 1323 Hijriah atau 1905 Masehi, dan berbagai percetakan di Nusantara. Muhammad Nafis bin Idris bin Husain. Demikian nama lengkapnya. Lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau 1735 Masehi, di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dari keluarga bangsawan atau Kesultanan Banjar yang bersambung hingga Sultan Suryansyah, tahun 1527 sampai tahun 1545. Beliau hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan beliau wafat sekitar tahun 1812 Masehi. Dan sekarang makamnya berada di Mahar Kuning Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Silsilah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Sultan Suryansyah 1527 sampai dengan 1545. Sultan Rahmatullah 1545 sampai dengan 1570. Sultan Hidayatullah 1570 sampai dengan 1595. Sultan Mustain Billah 1595 sampai dengan 1620. Sultan Inayatullah 1620 sampai dengan 1636. Sultan Saidullah 1636 sampai dengan 1642. Sultan Tahlillah 1660 sampai dengan 1700. Pangeran Dipati bin Sultan Tahlillah. Pangeran Kesumanegara, Ratu Kasumayuda, Al-Husain, Syekh Muhammad Nafis. Sampai sekarang keturunan beliau masih banyak yang bertempat tinggal di Kelua, Tanjung, Amuntai, Martapura, Banjarmasin, Kota Baru, Malaysia, Makkah, Madinah dan kota-kota lainnya. Kebanyakan dari keturunan beliau sekarang bergelar Gusti. Tidak ada catatan tahun yang pasti kapan beliau pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Diperkirakan beliau pergi menuntut ilmu ke Makkah sejak usia muda sesudah mendapat pendidikan prinsip-prinsip dasar agama Islam di kota kelahirannya. Di kemudian hari, kita dapati beliau belajar di Makkah. Sebagaimana beliau tuliskan dalam catatan pendahuluan bagi karyanya Ad-Durun Nafis, dia yang menulis risalah ini, yaitu Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain, yang dilahirkan di Banjar dan hidup di Makkah. Tidak ada informasi tentang apakah beliau di Makkah dan Madinah belajar bersama Syekh Abdus Samad Al-Falimbangi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka yang lainnya. Tetapi besar kemungkinan masa belajar Syekh Muhammad Nafis di Haramain bersamaan dengan masa belajar Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan rekan-rekan mereka lainnya. Kesimpulannya,
Dengan melihat daftar nama-nama guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, mereka belajar bersama pada satu masa atau masa yang lain. Sebagaimana halnya para ulama Jawi Indonesia atau Asia Tenggara abad ke-17 dan ke-18. Beliau belajar kepada para ulama-ulama terkenal, baik yang menetap maupun yang sewaktu-waktu berziarah dan mengajar di Haramain, Makkah dan Madinah, dalam berbagai cabang ilmu keislaman, terutama tafsir, fikih, hadits, usuluddin, tauhid, dan tasawuf. Di antara guru-guru beliau dalam bidang ilmu tasawuf di Haramain, Makkah dan Madinah antara lain. 1. Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari, 1150 Hijriah. Atau 1737 Masehi. Minus 1227 Hijriah. Atau 1812 Masehi. Beliau adalah ulama yang ahli di bidang tasawuf yang kemudian menduduki jabatan Syekh Al-Islam dan Syekh Al-Azhar sejak tahun 1207 Hijriah. Atau 1794 Masehi. Di samping itu beliau juga dikenal sebagai Khalifah Tarekat Khalwatiyah di Kairo, Mesir. 2. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. 1132 Hijriah sampai dengan 1189 Hijriah. Beliau adalah pendiri Tarekat Samaniyah. Lahir di Madinah tahun 1132 Hijriah. Dan wafat di kota tersebut pada tanggal 2 Zulhijjah 1189 Hijriah. Atau 1728 Masehi. Dan dimakamkan di situ pula. Sebagai guru tasawuf dan tarekat yang sangat terkenal pada waktu itu, majelis pengajarannya banyak dikunjungi para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Beliau juga diberi gelar sebagai Al-Waliyul Kamil Mukamil, Khatam Ahlil Irfan, Ustazul Azam wa Mulazdana Afam, Qutbul Aqwan, Gausus Zaman, Al-Arif Billah, Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Seorang wali yang sempurna lagi menyempurnakan, penutup para ahli makrifat, guru besar, poros alam, penolong zaman, yang kenal dengan Allah, Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Banyak dari murid-murid beliau yang akhirnya menjadi ulama terkenal di dunia Islam. Antara lain. 1. Syekh Al-Arif Billah Al-Alama Abdul Ghani bin Abu Bakar bin Abdurrahman Qasim. 2. Sayyidi Syekh Siddiq bin Umar Han, yang akhirnya menjadi guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. 3. Abul Abbas Ahmad Et-Tijani, pendiri Tarekat Tijaniyah. Nama lengkap beliau Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhtar Et-Tijani. Lahir di Ain Mandi Aljazair tahun 1150 Hijriah, dan wafat pada pagi 17 Syawal 1230 Hijriah. Pada usia 80 tahun dan dimakamkan di kota Fes, Maroko. 4. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau bukan saja sebagai tokoh sufi tetapi beliau juga sebagai seorang ulama yang produktif. Ini dibuktikan dengan banyaknya kitab yang beliau karang, baik di bidang ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan bidang lainnya. 5. Di antara karangan beliau antara lain, Manhal Esh-Safi. 2. Terjemah Bidayat Al-Hidayah. 3. Jamu Al-Fawaid. 4. Al-Qurbat ila Allah. 5. Terjemah Minhaj Al-Abidin. 6. Terjemah Kans Al-Minan. 7. Ad-Dur As-Samin. 8. Dia Al-Murid. 9. Munyat Al-Musyali. 10. Hidayat Al-Muta'alim. 11. Wat Az-Zawahir. 12. Fat Al-Manan. 13. Jawahir Ats-Saniyah. 14. Sulam Al-Muqtadi. Dan lainnya. 6. Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Nama lengkap beliau adalah Syekh Abdus Samad bin Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdi Al-Yamani. Ayah beliau aslinya adalah orang Yaman yang kemudian merantau sampai Palembang. 7. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama lengkap beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Lahir di Kampung Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan 13 Safar 1122 Hijriah. Dan wafat 6 Syawal 1227 Hijriah. Dalam usia 105 tahun. Dimakamkan di Desa Kelampayan, Martapura, Kalimantan Selatan. 8. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Banjari. 3. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Beliau merupakan murid sekaligus Khalifah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Selain Syekh Siddiq bin Umar Han Al-Madani dan Syekh Abdul Ghani bin Abu Bakar Al-Hindi.
Beliau adalah termasuk guru beberapa ulama terkenal dari Melayu Indonesia antara lain Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dan ulama lainnya. 4. Syekh Sidik bin Umar Han. Beliau adalah murid dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan Syekh Abdul Aziz Al-Maghribi. 5. Syekh Muhammad Al-Jauhari Al-Misri, 1132 Hijriah sampai dengan 1186 Hijriah, atau 1720 Masehi sampai dengan 1772 Masehi. Beliau adalah putra seorang muhadis ahli hadits Mesir terkemuka Syekh Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Karim bin Yusuf Al-Karimi Al-Halidi Al-Jauhari Al-Azhari, 1096 Hijriah sampai dengan 1181 Hijriah. Atau 1685 Masehi sampai dengan 1767 Masehi. 6. Syekh Yusuf Abu Zarah Al-Misri. Nama guru beliau ini ada disebutkan oleh Syekh Muhammad Nafis dalam kitab beliau Adurun Nafis sebanyak 2 kali. Dengan katanya, kata Syekhuna Al-Alamah Maulana Asy Syekh Yusuf Abu Zarah Al-Misri pada ketika tadrisnya, memberikan pelajaran, di dalam Masjidil Haram. 7. Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirghani. Beliau adalah seorang tokoh sufi besar Makkah yang sezaman dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan tokoh sufi besar Madinah. Beliau juga biasa disebut Sayyid Abdullah Al-Mahjub bin Ibrahim Al-Mirghani yang dianggap sebagai pendiri Tarekat Mirghaniyah dan merupakan salah seorang yang produktif, karyanya tidak kurang dari 32 buah yang diketahui. Beliau wafat di Taif pada tahun 1207 Hijriah, atau 1792 Masehi. Keluarga Al-Mirghani ini banyak melahirkan ulama terkenal. 8. Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Al-Rais Al-Zamzami Al-Maki, 1110 Hijriah sampai dengan 1194 Hijriah. Kurung tutup titik. Syekh Ibrahim Al-Zamzami Al-Rapetik terbalik menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama. Salah satu keahliannya adalah ilmu falak astronomi. Karena kegigihannya dalam mempelajari tasawuf, Muhammad Nafis Al-Banjari akhirnya berhasil mencapai gelar Syekh Al-Mursyid, yaitu seorang yang memahami, mengerti, mengamalkan serta mempunyai ilmu yang cukup tentang tasawuf. Gelar yang menunjukkan bahwa beliau diperkenankan untuk mengajar tasawuf dan tarekatnya kepada orang lain. Beliau bukan saja mengajar di tempat kediamannya saja, tetapi beliau juga adalah seorang yang senang berkelana sambil berdakwah. Karena seringnya melakukan dakwah ke pedalaman, beliau hanya sempat mengarang sedikit kitab. Sampai sekarang yang terlacak hanya 2 buah kitab, yaitu 1. Kanzus Sa'adah, yaitu kitab yang berisi tentang istilah-istilah tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip menurut Hawas Abdullah, pengarang biografi ulama-ulama Melayu yang terkenal. 2. Ad-Durun Nafis, yaitu kitab yang berisi tentang pengesaan perbuatan, nama, sifat dan zat Tuhan. Selesai menulis kitab ini pada waktu Isya yang sudah larut di malam Rabu 27 Muharram tahun Arab Basyitah, ketika peredaran matahari berada pada perbintangan kalajengking dari tahun Hijrah. Untuk menulis kitab Ad-Durun Nafis, Syekh Muhammad Nafis di samping menggunakan bahasa yang diperoleh melalui pelajaran lisan dari guru-guru beliau, juga menggunakan literatur sebagai sumber pengambilan. Antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Syarh Dalailul Khairat. 2. Abdullah bin Hijazi Asy-Syarkawi Al-Misri, Syarh Wird Sahar. 3. Abdul Wahab Asy Syahrani, Al-Jawahir wa Ad-Durar, Al-Yawaqit wa Al-Jawahir. 4. Muhyiddin Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah, Fusush Al-Hikam. 5. Abdul Ghani An-Nabulusi, Syarh Jawahir An-Nusush fi Hafi Kalimat Al-Fusush. 6. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam. 7. Ibnu Raslan, Matzubat dan Syarh Hikam. 8. Ibnu Abad, Syarh Hikam. 9. Abdul Karim Al-Jili, Al-Insan Al-Kamil. 10. Sidik Ibnu Petik Terbalik Umar, Syarah Qasidah Ainiyah. 11. Sayyid Mustafa Ibnu Kamaluddin Al-Bakri, Wird Sahar. 12. Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, Al-Manhat Al-Muhammadiyah, Igotsat Al-Lahfan, Unwan Al-Jalwah fi Syan Al-Halwah. 13. Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin,
Minhaj al-Abidin. 14. Abdullah bin Ibrahim Mirghani. Mulahas Muhtasar al-Tufah al-Mursalah. 15. Abdul Karim al-Kushairi. Risalat al-Kushariyah. Salah seorang ulama keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang bernama Syekh Abdurrahman Sidik Sapat, Mufti Indragiri Tambilahan, Sumatera ada menulis sebuah risalah yang bernama Risalah Amal Marifat yang hampir serupa, baik isi, bahasa serta sebagian susunan kalimatnya. Juga terdapat kitab yang memberikan penjelasan serupa dengan yang terdapat pada kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab Kasiful Asrar yang diberikan penjelasan lebih luas lagi dalam kitab Tanwirul Anwar yang dikarang oleh seorang ulama dari Minangkabau. Kitab Ad-Durrun Nafis yang pada mulanya dikarang hanya memenuhi permintaan kawan-kawan. Namun pada akhirnya banyak diminati dan tersebar luas ke pelosok Nusantara bahkan sampai ke negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara, seperti Mesir, Makkah, Madinah, Thailand, Singapura, Malaysia. Ini terbukti dari banyaknya percetakan di negara-negara tersebut yang mencetak atau menerbitkan dan memperbanyak kitab tersebut. Kitab ini pula lah yang membuat nama beliau menjadi harum. Kitab yang berbahasa Melayu ini walaupun kitab yang kecil dan tipis, tetapi isinya sangat padat, kadang-kadang pelik dan sulit. Yaitu berisi ajaran tauhid yang teranyam dengan ilmu tasawuf yang tinggi, yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma dan afal. Tujuannya untuk melepaskan diri dari syirik khafi, petik terbalik ujub dan ria. Tetapi, kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang, kecuali orang yang sudah mantap ilmu fikih, tauhid, dan makrifatnya atau melalui bimbingan seorang guru yang mursyid. Menurut seorang yang kasyaf mengatakan bahwa kitab Ad-Durrun Nafis berisi bagian dari ilmu para wali Allah. Barang siapa mempelajarinya, maka ia akan dicatat oleh para wali sebagai bagian dari mereka. Ini merupakan salah dari karamah, kemuliaan atau keistimewaan penyusunnya Syekh Muhammad Nafis al-Banjari. Kita menyadari bahwa banyak tentunya yang kurang bahkan tidak sependapat dengan ajaran yang tercantum dalam kitab karangan beliau Ad-Durrun Nafis al-Banjari. Tetapi di pihak lain tidak sedikit pula, malah mungkin lebih banyak, yang dapat menerima dan mengakuinya sebagai suatu ilmu yang sah menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Ad-Durrun Nafis ini tidak saja diajarkan dan diterbitkan di dalam negeri ini saja, tetapi sampai sekarang kitab ini terus-menerus dicetak ulang oleh penerbitan kitab di berbagai negara Islam lainnya, seperti di Kairo Mesir, Makkah, Singapura dan di Nusantara sendiri. Syekh Muhammad Nafis al-Banjari bukan saja sebagai seorang sufi tetapi beliau juga adalah seorang penganut dan penganjur jihad yang merupakan ciri utama neosufisme, tasawuf pemahaman baru. Karena itu, pemerintah Belanda melarang masyarakat membaca kitab Ad-Durrun Nafis, karena khawatir kitab tersebut dapat mendorong masyarakat melakukan jihad melawan penjajah. Menyadari bahaya yang akan ditimbulkan oleh pemahaman jihad yang ada tercantum di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Belanda kemudian melancarkan siasat buruknya untuk membendung masyarakat agar jangan membaca kitab tersebut. Maka Belanda mengadakan propaganda pengharaman untuk membaca dan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf yang termuat dalam kitab tersebut dengan menggaet beberapa ulama yang tidak sepaham dengan ajaran yang ada dalam kitab tersebut. Maka diaturlah fatwa ulama yang mengatakan bahwa mempelajari kitab Ad-Durrun Nafis bisa membuat seseorang menjadi sesat. Sehingga Syekh Muhammad Nafis al-Banjari termasuk salah seorang dari pemikir Islam yang mengalami pencekalan pemikiran sebagaimana beberapa ulama terdahulu, seperti Ibnu Arabi dan Abu Mansur al-Hallaj. Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, seperti kebanyakan ulama Melayu Indonesia lainnya, mengikut mazhab Syafi'i pada fikih dan Asariyah pada ilmu tauhid juga menggabungkan diri dengan tarekat, Qadiriyah, Syatariyah, Samaniyah, Naqsyabandiyah dan Halwatiyah. Sikap beliau ini dapatlah dilihat pada bagian akhir tulisan dalam kitab beliau Ad-Durrun Nafis, Banjar tempat lahirnya, Makkah tempat diamnya, Syafi'i mazhabnya, pada ilmu fikih Asy'ari'i petik terbalik tikatnya, pada ilmu usuluddin atau tauhid Junaid ikutannya, pada ilmu tasawuf Qadiriyah tarikatnya, Syatariyah pakaiannya, Naqsyabandiyah amalannya, Halwatiyah makanannya, Samaniyah minumannya. Dilihat dari pemahaman, rujukan dan pengambilan beliau di bidang ilmu fikih, tauhid,
tasawuf dan banyaknya macam tarekat yang sudah masyhur sebagai pegangan beliau, adalah merupakan jaminan tentang kebenaran ajaran sekaligus isi kitab yang beliau karang, Ad-Durrun Nafis. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari merupakan salah seorang tokoh yang terkenal dengan kedalaman ilmu tasawuf dan kehalusan batin dalam membimbing manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab beliau Ad-Durrun Nafis dikenal sebagai kitab yang padat dan kadang-kadang pelik dan sulit dalam ilmu tauhid yang teranyam dengan ilmu tasawuf, sehingga para ulama mewanti-wanti bagi orang-orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ajaran-ajaran beliau yang termuat dalam kitab karangan beliau ini agar jangan mempelajari dan memahami sendiri. Dihimbau bagi yang ingin mempelajari dan memperdalam kitab Ad-Durrun Nafis agar melalui bimbingan dari seorang guru yang mursyid, yaitu yang memahami, mengerti dan mengamalkan serta mempunyai ilmu yang dalam tentang ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Adapun pokok-pokok ajaran Syekh Muhammad Nafis yang ada dalam Ad-Durrun Nafis, secara garis besarnya adalah perintang sang salik. Pada bagian awal ajarannya diterangkan tentang berbagai yang merusak dan mencegah seorang yang menuju ke jalan Allah, salik, untuk sampai ke tujuan yang dimaksud sang salik. Perintang seseorang untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya berasal dari diri pribadi sang salik seperti yang dijelaskan dengan gamblang pada ajaran awalnya. Seperti 1. Kemalasan kasih, yaitu keengganan untuk melakukan padahal kemampuan untuk melakukannya ada. 2. Kelemahan futur, ketidakmampuan melakukan peribadatan karena disibukkan dan dikuasai oleh urusan duniawi. 3. Pembosan malal, yaitu rasa jemu yang menghinggapi seorang yang melakukan peribadatan sedang maksud yang ingin diraih belumlah tercapai. Perintang lain yang mencegah seorang salik untuk sampai kepada Tuhannya antara lain adalah 1. Kesyirikan yang tersembunyi, yaitu menganggap sesuatu yang terjadi berasal dari si makhluk jua. 2. Riya, yaitu memperlihatkan peribadatan kepada orang lain dan menginginkan sesuatu yang lain dari Allah untuk segala peribadatannya. 3. Sumah, menceritakan peribadatan yang dilakukan secara ikhlas kepada makhluk demi mengharap agar dimuliakan. 4. Uj, memperbanyak peribadatan. Suatu ibadat yang dirasakannya berasal dari dirinya sendiri tanpa melihat berasal dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berhenti melakukan peribadatan karena merasa telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ijab, yaitu dinding yang artinya terlenanya seseorang dengan peribadatan yang dilakukannya tanpa melihat bahwa semua itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seorang salik agar tidak terhalang dari pencapaian tujuannya hendaknya berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah dari Allah. Pengesaan Tuhan. Pada bagian ini dijelaskan tentang bagaimana melakukan pengesaan terhadap Tuhan dari berbagai segi yang telah diterangkan dalam ilmu tauhid, namun dengan penekanan yang lebih mendasar. Pengesaan melalui perbuatan afal, nama, asma, atribut, sifat, dan esensi, zat. Pengesaan terhadap Tuhan yang melalui pentahapan yang ketat dari tingkat dasar hingga ke tingkat yang tertinggi. Pengesaan perbuatan afal. Pada tingkatan ini diajarkan cara pengesaan perbuatan Tuhan, yaitu dengan berkeyakinan segala kejadian yang terjadi di seluruh jagat raya ini, baik kejadian yang baik ataupun yang buruk, adalah tindakan atau perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan pada bagian ini dijelaskan dengan berbagai arti sesuai dengan berbagai mazhab yang ada. Pada pengesaan perbuatan diajarkan bahwa pengesaan perbuatan tidak menghilangkan atau menggugurkan syariat. Orang yang berada pada tahapan ini dinamakan berada pada makam tauhidul afal. Pengesaan nama, asma. Segala sesuatu yang ada di jagat alam raya ini mempunyai nama. Namun semua nama yang ada pada hakikat bersumber dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap benda wujud yang ada di alam ini mempunyai nama, dan setiap yang mempunyai nama pasti mempunyai wujud. Dalam hakikat yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkeyakinan segala nama yang terdapat di alam ini berasal dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang salik akan berada di tahapan makam tauhidul asma, pengesaan nama Tuhan. Pengesaan atribut, sifat. Segala sifat yang ada dalam segala makhluk adalah merupakan penampakan, mazhar, dari sifat Tuhan. Seorang salik akan selalu mencoba untuk memantapkan keyakinan bahwa semua sifat di alam raya ini merupakan penampakan sifat Tuhan dan menghilangkan sifat diri pribadinya. Tak dirasakan lagi pada dirinya sifat pengetahuan, kemampuan, kehidupan ataupun kekuasaan. Yang terasa hanyalah pengetahuan, kemampuan,
kehidupan ataupun kekuasaan Tuhan saja. Pada tahap ini seorang salik mencapai tahap berada pada sifat Allah yang menimbulkan perasaan bahwa segala sifat yang ada dalam diri merupakan sifat Allah. Pada keadaan demikian Allah akan memberitahukan kepada orang yang telah mencapai tingkat ini tentang segala rahasia sifat Tuhan yang mulia. Pengesaan esensi, zat. Pada tahap ini adalah pencapaian akhir seorang salik yang pada tingkat ini seorang sufi tidak akan melihat lagi satu wujud pun dan yang terlihat hanyalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala fana atau binasa di dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala.